Halo, Halo Bapak Ibu. Halo. Salam, Keluarga besar DW semuanya. salam. Abuna setuju tadi kata Pak Jusman, wajahnya cerah semua nih. Amin. Terima kasih Abuna. Ya, secerah yang menyampaikan komentar tadi, Iwan. Amin. Semua ini cerah-cerah semua ya Ya. Bapak. Itu semua karena apa? Kita merasakan dan menikmati belas kasih Tuhan dan Ya, amin. penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Makanya walaupun kita mungkin di balik senyuman dan kecerahan kita, orang nggak ada yang tahu kan apa yang kita alami hari-hari ini ya. Tapi kita nggak usah khawatir karena kita mengalami tidak sendirian, tapi bersama dengan Tuhan yang menyertai kita. Makanya nggak ada yang bisa membuat wajah kita itu tampak mendung, saudara. Iya, amin. Itu dia. Sama seperti Ibu Sekar nih yang baru saja bergabung. Iya. Langsung tampak Tampak lebih muda 25 tahun ya. Amin. Betul. Setuju, Abuna. Wah, Pak Mardani langsung tambah deg-degan ini. Iya. Seperti pertama kali melihat beliau ini ya. Waduh, puji Tuhan. Iya. Ya, Bapak Ibu, kerinduan kami juga ya, Abuna sama Abuni. Setiap kita bertemu di BW itu kita makin jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi deg-degan sama Tuhan itu berbeda dibandingkan dengan deg-degan tanpa Tuhan ya. Kalau deg-degan sama Tuhan itu deg-degannya karena apa? Karena apa yang Tuhan akan kerjakan ya kira-kira gitu ya. Jadi sesuatu yang ya positif gitu. Tapi kalau tanpa Tuhan biasanya itu cemas-cemas nggak berarti gitu ya. Tapi kalau sama Tuhan walaupun agak nyeri-nyeri sedap, tapi ujung-ujungnya kita pasti mantap ya Bapak Ibu ya. Amin. Ya, oke, kalau kita beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita yang selalu kadang-kadang izinkan nyeri-nyeri sedap tetapi mantap ya, puji. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita mengucap syukur bersama-sama. Kita satu di dalam doa ya. Puji Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur serta berterima kasih bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kalau kami ada sampai hari ini semua adalah anugerah dan kasih karunia-Mu. Untuk itu kami merendahkan diri kami agar setiap apa yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, biarlah kami semakin kecil, Engkau semakin besar. Karena tanpa campur tangan kuasa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya sesuatu pasti terjadi. Pertemuan ini akan mendatangkan mujizat, kesembuhan, pemulihan, damai sejahtera, kekuatan yang baru, dan pertumbuhan di dalam Kristus. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin ya. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian terkasih. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya.
Baik, ya, kita mau sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ini yang akan saya bagikan dan saya ajak untuk Bapak Ibu dan juga sebentar lagi anak saya Aldan akan bergabung. Dan mungkin Talia ya. Kami tetap menunggu anak-anak dan cucu Bapak Ibu bisa bergabung supaya keluarga BW ini bisa punya generasi masa depan. Ya, ini dia pujian lah yang akan kita naikkan Bapak Ibu. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Oh, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang layak disembah, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini ku kan adakan syukur
Sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Oh, syukur bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya ya. Mengucap syukur sepanjang hari ini, sama-sama katakan amin saudara. Amin. Kita beri tepuk tangan ya. Puji Tuhan. Tidak ada yang bisa memberikan kepada kita satu arti yang dalam kehidupan ini, karena semua dalam kehidupan manusia sebenarnya adalah anugerah Tuhan saudara. Mulai dari nafas kehidupan, lalu kemudian juga mujizat, lalu kemudian pertolongan, kepintaran, kekuatan, semua anugerah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa aku bisa hidup tanpa Tuhan, itu gak mungkin ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Karena saya yakin dan percaya suatu saat ketika dia sedang menjelang ajal, dia baru akan ngerti rasa ngerinya kayak apa. Tapi puji syukur bagi segala kebaikan Tuhan Yesus, kita bukan golongan orang-orang seperti itu. Tapi mungkin ada orang-orang yang masih tidak peduli dengan keberadaan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang terkasih, mari kita jadikan media BW ini sebagai cara untuk mengajak mereka mengenal pribadi Kristus, ya, mengenal pribadi Tuhan seperti apa. Bagaimana caranya? Mudah sekali. Tinggal salin link YouTube BW, kasih aja ke mereka. Ya, nggak usah ajak ke Zoom dulu, nggak apa-apa. Kasih dulu aja YouTube-nya BW ke mereka. Sampai nanti mereka akan tanya sendiri, itu kalau mau ikut Zoom live itu jam berapa? Nah, gitu ya. Akhirnya mereka bisa sama-sama untuk kenal Tuhan. Sehingga kalau mereka ke gereja mereka bukan lagi sebagai penonton atau penggembira ya, yang duduk di belakang ya, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tapi mereka bisa menjadi jemaat yang bertumbuh. Mereka bahkan mungkin bisa menjadi bagian dari pelayanan ya di gereja mereka. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya Tuhan Yesus mengizinkan kita bertemu karena Tuhan punya rencana di dalam kehidupan setiap kita, lewat pertemuan kita di tanah perjanjian ataupun lewat pertemuan kita di setiap kesempatan yang ada. Ya, yang sepakat katakan amin. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita mau belajar sama-sama kembali di 1 Tawarikh, namun pasal yang baru ya. Mari kita sama-sama baca. Silakan siapkan Alkitabnya, karena paling enak itu kalau ikut BW, bukan ngedengerin tanpa bawa Alkitab. Itu paling seru adalah kita punya Alkitab ya seperti ini, atau mungkin bisa pakai juga pakai handphone ya, bisa pakai Alkitab model kayak gini ya. Nah, ini dia kelihatan. Atau Anda catat dulu baru nanti Anda mulai ikuti kembali BW di YouTube, lalu Anda buka lagi. Pokoknya cara menikmati BW sangat-sangat beragam ya. Kita buka di 1 Tawarikh pasal 27. Mari kita baca sama-sama ya. 1 Tawarikh pasal 27, kita baca di tempat kita masing-masing. Panglima tentara dan pembesar-pembesar lainnya. Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur bulan demi bulan sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Yasobam bin Zabdiel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ia dari Bani Peres dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama. Yang mengepalai rombongan bulan yang kedua ialah Dodai orang Ahuhi, sedang pemimpin rombongannya yang berjumlah 24.000 orang adalah Miklot. Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang.
Benaya ini adalah seorang dari ke-30 pahlawan dan mengepalai ke-30 orang itu. Tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amizabat, anaknya. Yang keempat, untuk bulan yang keempat ialah Asael, saudara Yoab. Kemudian dia digantikan oleh Zebaja, anaknya. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kelima, untuk bulan yang kelima ialah Samhut, orang Izra, penglima itu. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang keenam, untuk bulan yang keenam ialah Ira, anak Ikesh, orang Tekoa. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ketujuh, untuk bulan yang ketujuh ialah Heles, orang Peloni, dari Bani Efraim. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kedelapan, untuk bulan yang kedelapan ialah Sibhai, orang Husa, dari orang Zera itu. Dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesembilan, untuk bulan yang kesembilan ialah Abiezer, orang Anatot itu, dari Bani Benyamin. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesepuluh, untuk bulan yang kesepuluh ialah Maharai, orang Netofa dan orang Zera itu. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-11, untuk bulan yang ke-11 ialah Benaya, orang Piraton, dari Bani Efraim. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-12, untuk bulan yang ke-12 ialah Heldai, orang Netofa itu, keturunan Otniel. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Iya, Heldai adalah nama depan anak saya, ya. Sedangkan nama saya depannya adalah Otniel. Wah, iya. Puji nama Tuhan, ya. Haleluya. Baik, Bapak Ibu dan juga anak-anak terkasih, pesan Roh Kudus yang Tuhan Roh Kudus singkapkan untuk jadi catatan kehidupan kita hari ini dan kita lakukan selanjutnya tentunya, ya. Itu ada di ayat yang ke-6 dan di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 sama ayat yang ke-7 bisa dikasih stabilo atau di garis bawah. Ada pesan apa di ayat yang ke-6 dan di ayat yang ke-7? Ada satu bagian dan bagian lainnya. Bagian yang pertama adalah bagaimana Benaya yang salah satu dari ke-30 pahlawan. Artinya ini kalau diibaratkan salah satu aktor utama, ya, pahlawannya Daud gitu, ya, berperan penting di bulan ketiga, ya. Tetapi yang memegang pimpinan rombongannya itu bukan Benaya, tetapi apa? Amizabat, yaitu anaknya. Lalu ayat yang ke-7, di bulan yang keempat itu ada saudara Yoab namanya Asael, tetapi digantikan oleh Zebaja, anaknya, untuk memimpin rombongan, ya. Ini membuktikan bahwa selalu ada kesempatan bagi yang muda untuk mengecap tidak hanya sebagai pengalaman, tetapi juga pemimpin, saudara, ya. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita melihat bahwa pada umumnya kan orang-orang yang lebih tua, ya. Ya, artinya orang-orang lebih tua dianggap lebih berpengalaman, jadi lebih cenderung lebih dianggap lebih tepat dan pantas gitu untuk memegang satu posisi kedudukan, ya. Misalnya hanya kedudukan di pimpinan di perusahaan atau kedudukan pimpinan di pelayanan, ya, atau kedudukan yang harus didengar atau di ibaratnya yang menjadi ketuanya gitu. Tapi Alkitab memberikan banyak contoh bagaimana Tuhan memiliki sebuah pemikiran yang sangat open-minded gitu. Yaitu apa? Memakai orang-orang muda untuk melakukan perkara besar dan tanggung jawab besar. Ya, seperti yang sudah kita baca ini. Sekalipun Benaya adalah salah satu dari ke-30 pahlawan Raja Daud, tetapi yang jadi kepalanya atau yang pimpinan rombongannya Benaya itu justru adalah Amizabat, anaknya. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita, saudara, yaitu kita harus menjadi orang tua harus memiliki kerendahan hati. Karena ada banyak kadang-kadang kita sebagai orang yang sudah dituakan atau yang sudah lama memegang tampuk kepemimpinan, tidak rela untuk memberikan kesempatan kepada yang muda
Jadi kalau hari ini Tuhan izinkan kita bahas sesuatu yang mungkin ada kaitannya dengan organisasi atau dengan pekerjaan saudara ya, yang mungkin hari-hari ini sedang dalam bergumul mengenai haruskah saya memberikan kesempatan buat dia gitu. Dan yang membuat Anda ragu adalah masalahnya dia ini terlalu muda. Masa dia yang muda memimpin kita-kita yang pada tua-tua begini? Apa nggak ada yang tua yang lain gitu misalnya gitu ya. Tetapi bagaimana kalau memang itu diletakkan oleh Tuhan? Tentu kita harus taat saudara. Ya, karena ada banyak orang yang taat sama Tuhan tapi nggak mau taat ketika Tuhan meletakkan sesuatu yang bertentangan dengan pemikirannya dan juga rasa pantas atau tidak pantasnya. Jadi hari ini kalau memang anak-anak muda yang merasa memiliki kapasitas dan ada kesempatan untuk bisa mendapat pengalaman memimpin sebuah perusahaan atau organisasi ataupun dalam tim pelayanan, jangan ragu untuk bergerak maju bersama dengan Tuhan. Ya, selama itu bukan ambisi sendiri-sendiri, melangkahlah bersama dengan Tuhan, jangan ragu. Dan kita yang sudah pernah atau yang sudah tidak muda lagi pun harus bisa legowo, ya, berjiwa besar untuk mengakui bahwa bagaimana Allah memang bisa memakai orang-orang muda. Itu sebabnya related dengan apa yang dialami oleh muridnya Paulus di Perjanjian Baru di 1 Timotius pasal 4 ayat 12 ya. Ini salah satu ayat yang menurut saya bagus untuk anak-anak muda ya, supaya anak-anak muda itu benar-benar bisa memiliki kepastian dalam kehidupannya ya. Abuna sih berharap anak-anak muda seperti Heldai, Alden ya. Alden panggilannya, nama depannya Heldai, bisa menjadi sebagai kepala pemimpin ya, kepala yang memimpin rombongan 24.000 orang. Artinya skalanya besar. Talia juga demikian ya, baik entah di OSIS, entah di mana, ataupun juga anak cucu bapak ibu semua. Walaupun Abuna hanya mendengar, tapi pasti akan turut bangga ya, seperti Kak Alfi barangkali nanti, dan juga Yosena, Darren, Audrey ya. Itu tentu akan memberikan sebuah rasa bangga gitu ya. Karena di 1 Timotius pasal 4 ayat 12 ada sebuah anjuran bahwa jangan kita seorang pun menganggap rendah kepada anak-anak muda. Dan untuk anak-anak muda, janganlah kamu juga menganggap dirimu tuh rendah gitu karena engkau tidak atau belum tua gitu ya. Masih merasa saya terlalu kecil gitu ya. Karena firman Tuhan katakan jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah, jadi teladan bagi orang percaya itu dalam apa? Dalam perkataan, dalam juga tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian atau kekudusan. Ya, ada 5 poin di situ. Jadi hari ini kalau memang saudara mempertimbangkan, Anda sedang dalam rapat nih minggu ini untuk menentukan kepala bagian di region daerah ini tuh antara beberapa orang nih gitu. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi sebuah masukan buat tim saudara bahwa kalau mau jadi pemimpin itu yang pertama perkataannya harus bisa dipegang. Nah, yang kedua tingkah lakunya kayak gimana? Layak nggak untuk bisa jadi contoh? Ya. Lalu dia harus punya kasih juga. Kasih yang benar-benar berimbang, bukan kasih bersyarat dan hanya berat sebelah gitu. Lalu kemudian dia harus setia dalam segala perkara, kecil maupun besar. Jadi bukan hanya mencari proyek-proyek besar saja, tapi untuk proyek kecil dia pun juga telitinya sama gitu. Ya, sumbangsih tenaganya itu harus sama. Apalagi yang kelima ini, kesucian atau kekudusan. Ini bukan hanya bicara mengenai bebas dari perselingkuhan, bebas dari perzinahan, ya, tapi bicara mengenai pemikirannya itu bersih gitu loh. Jalur yang dipakai itulah jalur yang memang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak membentur dengan hukum. Ya. Jadi ini bukan halangan untuk kita memilih seorang pemimpin. Kalau memang ternyata 5 poin ini ada di salah satu calon pemimpin di tempat Anda sekarang berorganisasi atau berkomunitas atau bergereja atau Anda bekerja, jangan ragu. Karena ini bukanlah halangan, justru ini adalah bagian yang penting.
Karena ada karakter, integritas yang bisa dipertanggungjawabkan, yang sesuai dengan kapasitas dan capable untuk bisa dipakai Tuhan demi kebaikan semua orang. Jadi mari kita belajar untuk memberi kesempatan juga buat generasi muda ya, untuk memimpin. Karena ketika kita memberi kesempatan buat yang muda untuk memimpin, kita beri kesempatan yang muda itu untuk masuk dalam bagian yang lebih besar tanggung jawabnya, sebenarnya kita itu sedang memenuhi tanggung jawab kita dalam membina dan membimbing mereka, saudara. Jadi pemikiran kita sudah nggak boleh lagi yang kayak begini nih, nggak pantas dia ini yang menyampaikan, nggak bisa. Bagaimana kalau 5 poin tadi itu ada di dalam dirinya, kita nggak bisa mengingkari itu gitu. Kalau Benaya saja mengakui bahwa Amizabat ini adalah yang cocok untuk menjadi pemimpin atas rombongannya. Padahal yang jadi pahlawan adalah dirinya sendiri, yaitu Benaya. Demikian juga sepupunya Yoab. Dia mengizinkan anaknya yang menggantikan dia. Artinya apa? Ini bagian dari tanggung jawab kita membina dan membimbing anak-anak muda. Karena ketika mereka diberi kepercayaan, nanti mereka akan belajar. Belajar dari mana? Satu, dari kesalahan. Yang kedua, belajar dari kegagalan. Yang ketiga, belajar dari apa lagi, saudara? Belajar dari kesusahan. Nah, kalau mereka sudah lolos dari 3 hal ini, mereka akan mulai bertumbuh. Bertumbuh untuk apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa? Atas talenta yang sudah dikaruniakan Allah. Kalau mereka sudah bertanggung jawab, mereka pasti akan dengan sendirinya punya semangat untuk mengembangkan yang dikaruniakan Allah dan ditanamkan dalam diri mereka. Ya, Bapak Ibu dan juga anak-anak, tolong perhatikan baik-baik apa yang Bunda katakan, karena ini sesuatu yang penting sekali. Ya, di BW ini nggak cuma sekedar antara dosa dan nggak dosa saja, tetapi bagaimana kita diajarkan dari kisah ini, ya Bapak Ibu. Mari sama-sama kita pejamkan mata, letakkan tangan di dada bersama anak-anak. Tolong renungkan apa yang Abunda sampaikan dan dengarkan dengan cermat bahwa apakah selama ini kita sebagai orang tua itu sudah mau belajar terbuka untuk mulai mempercayakan tugas, mulai mempercayakan tanggung jawab dan kepemimpinan, kepengurusan kepada yang lebih muda. Kalau belum terbuka, mungkin ada saatnya kita belajar hari-hari ini. Lalu apakah saya saat ini sudah belum memberikan diri saya untuk mengizinkan membina dan membimbing sekaligus menjadi teladan bagi anak-anak muda. Dan bagi anak-anak muda, kalau memang Tuhan percayakan kepada dirimu dan menganugerahkan sesuatu dalam dirimu, jangan sia-siakan. Karena ada banyak orang anak muda yang tidak menyadari akan talenta dan juga potensi di dalam dirinya. Namun jika engkau menyadari ini, jangan sia-siakan. Pastikan engkau memiliki karakter dalam Kristus, berintegritas dalam setiap pekerjaan dan tugasmu sekolah. Ya, dan engkau bersedia untuk dipakai Tuhan. Karena saya berdoa dari apa yang kita bicarakan hari ini, yang Roh Kudus singkapkan hari ini, biarlah setiap orang-orang percaya, tua dan muda, kita benar-benar jadi teladan dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dalam kesucian kita dan kekudusan kita. Dan jikalau memang ada orang-orang muda yang memiliki nilai-nilai seperti ini di dalam diri mereka, berilah mereka kesempatan untuk menjadi pemimpin sekalipun mereka masih muda. Berilah mereka kesempatan untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar dengan kepercayaan yang lebih besar, sambil kita yang sudah tidak muda lagi mendoakan mereka, menuntun dengan sabar, membina, membimbing dan menolong mereka supaya semua potensi ilahi di dalam diri anak-anak muda kita dapat berkembang, memberikan masa depan yang baik bagi mereka dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap rahasia yang sudah Engkau singkapkan hari ini. Bapak, Ibu dan juga anak-anak terkasih, bukalah tanganmu, terimalah urapan dan lawatan kasih Tuhan Yesus dalam dirimu. Percayalah,
Ketika engkau berdoa kepada Tuhan Yesus, maka saat engkau mulai sekolah hari ini, saat engkau mulai beraktivitas hari ini, engkau akan dituntun oleh Roh Tuhan. Dan jika engkau sudah merasakan pertolongan Tuhan, ingat, jangan beri dirimu untuk dihancurkan lagi oleh iblis. Jangan beri dirimu untuk masuk ke dalam jebakan kejahatan, jebakan kemalasan, dan perilaku yang tidak bertanggung jawab. Namun berilah dirimu untuk bersedia dibentuk dan dituntun oleh Roh Kudus. Diberkatilah setiap orang tua yang mendengar hari ini, dan dibuat terbukalah setiap pemikiran dan perasaan yang mungkin selama ini masih dibuat mana yang harus diambil. Apakah dia yang masih muda, ataukah memang tetap harus yang tidak perlu muda. Tetapi jikalau hari ini engkau mendapat jawabannya, biarlah pekerjaanmu semakin dilancarkan. Percayalah, sekalipun orang itu mungkin masih muda, tapi jikalau Tuhan memberikan tanda-tanda dan kita boleh melihat tanda-tanda itu, percayalah, melalui orang itu kehidupan kita, pekerjaan kita akan semakin diberkati. Kiranya Tuhan memberkati juga untuk negara kami Indonesia, bangsa dan negara kami yang kami cintai ini, wilayah demi wilayah, daerah demi daerah. Kami percaya Tuhan, Indonesia aman di dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun mungkin ada banyak gonjang-ganjing, ada keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kami perkirakan, tetapi biarlah Tuhan, kami sebagai orang percaya tetap yakin bahwa di bawah kedaulatan Tuhan kami aman, terlindungi dari mara bahaya. Disembuhkanlah bagi yang sakit, oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus engkau disembuhkan. Dikuatkanlah engkau bagi yang lemah, sebab kekuatan daripada Injil adalah kekuatan Allah sendiri. Dan ketika engkau bertumbuh di dalamnya, engkau mendapat kekuatan yang baru. Dan diberkatilah pekerjaanmu hari ini, kemanapun engkau pergi, Tuhan Yesus akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk melindungimu. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu masa depan yang penuh harapan. Roh takut akan Tuhan ada padamu, dan kehidupanmu tidak akan berkekurangan sesuatu yang baik. Tidak ada pintu yang tertutup, sebab ketika Tuhan berkehendak di tahun dengan berkat spektakuler ini, maka pintu-pintu itu sudah dan sedang dibukakan, dan kau akan masuk ke dalamnya dan menemukan berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Anak-anak muda harus makin bisa dipercaya, dan orang-orang tua harus mulai belajar percaya kepada anak-anak muda. Tuhan Yesus memberkati ya. Amin. Amin. Ya Bunda. Terima kasih Abuna. Sama-sama. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Di Tuhan. Ya. Makasih Abuna, makasih Abuni, makasih Bapak Ibu semuanya. Amin. Makasih Abuna. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih untuk anak-anakku ya, Talia, dan juga untuk Alden, ya, Heldai. Wah, kamu keturunan Otniel nih, ternyata ditulis di Alkitab ya. Juga untuk sebentar, untuk Bapak Ibu semua, untuk Oma Leli, untuk Abuni Kartika. Nah, ini dia. Oke deh. Ya, terima kasih banyak untuk hari ini. Saya merasakan semua wajahnya cerah-cerah semua. Ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat mencerahkan satu dengan yang lain ya. Sampai jumpa besok lagi, oke? Mana senyuman cerahnya? Katakan sama-sama dengan Abuna, sukacitaku berlimpah. Sukacitaku berlimpah. Seperti berkat yang kuterima. Seperti berkat yang kuterima. Makanya jangan kasih kendor, saudara. Makanya jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor ya. Soalnya kalau kendor nanti berkatnya jatuh kemana-mana. Oke, Tuhan berkati. Baik. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Abuna. Berkati Bapak dan Ibu. Baik, shalom, dadah, bye.